Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Tetap kuncinya adalah sehat jasmani rohani. Itu kunci kita ya. Itu teman-teman. Oke, kali ini teman-teman ada beberapa hal yang menurut saya ini penting untuk kita sharingkan. Karena kenapa? Karena ini mengenai prepare kita ya menghadapi kondisi atau era zaman ya. Zaman sekarang yang menurut saya mengerikan. Nah, mengerikan, ngeri banget lah pokoknya. Ya kita ngobrol-ngobrol seperti biasa aja ya, tidak ada apa ya bahasa-bahasa resmi atau apa segala macam ya, kita ngobrol biasa sambil ngopi sambil ngudut di teman-teman ya. Apa namanya, kali ini memang tidak berfokus pada project ya, walaupun tetap ada pemikiran ke arah sana, tetapi tidak membahas satu project apapun ya. Tidak merinci sebuah project atau apa, tapi kita hanya sharing ngobrol saja. Mana tahu ini ada manfaatnya gitu loh ya. Kalau tidak ada manfaatnya sudah abaikan saja gitu ya. Oke, kali ini teman-teman, kali ini kalau boleh saya sharing ya di video kali ini temanya memiliki tendensi temanya kita harus tetap berdiri ya. Kita harus tetap berdiri dan maju apapun yang terjadi. Karena kenapa? Karena ibarat kata gini, masa kebut ya pembelajaran kita seminimalnya 5 tahun lah. Karena memang saya lihat tidak ada pilihan waktu lain. Kalau misalkan ada pilihan 10 tahun, 20 tahun ya mungkin kita pilih yang lama lah ya. Tapi seminimalnya 5 tahun ini masa kebut kita untuk banyak hal yang perlu kita prepare. Walaupun kita tidak mampu maksimal, tetapi setidaknya adalah beberapa persen yang kita bisa persiapkan untuk apa, untuk generasi kita selanjutnya. Karena kita bukan robot ya, kita punya generasi gitu loh. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan ya. Jadi 5 tahun ke depan lah. Saya melihat di 2030 ini teman-teman mungkin banyak ya mendapatkan informasi di luar sana juga, perkara di 2030 ini betul-betul bukan ancaman ya, bukan ancaman, tetapi ada something yang memang nanti effortnya ke secara global ya, dunia ini ada perubahan yang memang tidak bisa kita hindari teman-teman ya. Jadi 5 tahun ke depan ini apa saja yang kita preparekan ya, karena tadi landasannya bahwa kita punya generasi. Kita bukan robot yang stuck di diri kita sendiri gitu loh, tetapi kita punya generasi yang harus kita pikirkan masa depannya. Yang pertama, kalau saya melihat, kalau saya boleh sharingkan di video kali ini ya. Nah, tapi itu kembali ke teman-teman ya. Ini kan hanya sharing saja, hanya pendapat saja, atau hanya berupa analisa dari saya, manakala ini bisa bermanfaat. Dan nanti biasanya kan hasil sharing, misalkan saya sharing sama teman, kadang-kadang jadi salah satu motivasi pemikiran, oh ini nanti kita yang mengembangkan, kita yang menganalisa kembali, termasuk juga sharing kali ini ya, nanti teman-teman yang mengembangkan, yang memperdalam, memperluas, mempermatang lagi gitu loh. Nah, yang pertama sebenarnya yang saya lihat prepare ya, prepare ini yang termasuk golongan penting buat saya ini adalah yang pertama bahasa Inggris teman-teman. Ini bahasa Inggris penting memang. Walaupun saya belepotan, walaupun saya meraba-raba ya, walaupun saya ala kadarnya, tetapi saya berusaha sebisa mungkin lah. Oh ini maksudnya ini, oh ini artinya ini saya carilah banyak alat sekarang. Baik melalui AI, baik melalui Google Translate, baik melalui aplikasi Android atau apapun untuk translator, bisa lah kita belajar ya. Pelan-pelan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ekonomi ya, tentang ekonomi. Yang ketiga prepare kita ekonomi ini kan banyak hal ya, menyangkut daripada ya kita kan kalau nggak tahu ekonomi mau dagang gimana kalau perhitungan ekonominya kita nggak ngerti kan gitu. Nah itu juga kita harus coba ya teman-teman mungkin di luar sana, baik itu karyawan ataupun pengusaha ya sudah pada jago memang. Kalau masalah urusan duit ekonomi, siapa sih yang nggak artinya
nggak bisa ngitung, pasti bisa lah ya kalau urusan. Tetapi maksud saya ekonomi di sini mungkin dari mulai analisanya, ya analisa market dan sebagainya itu juga harus diperdalam. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Ini nggak kalah pentingnya karena memang ini juga yang utama yang akan kita hadapi ke depan. Kemudian pertanian, ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah agama. 5 poin ini coba kita akan rinci satu-satu teman-teman ya. Barangkali nanti ketika pun memang salah daripada analisa saya atau salah, mungkin teman-teman bisa di kolom komentar kasih masukan, itu saya senang kok. Alhamdulillah teman-teman banyak yang respon ya. Saya juga banyak bisa belajar lah artinya dari teman-teman. Oke, yang pertama bahasa Inggris teman-teman. Ini bahasa Inggris memang kita bisa dapatkan dari mulai kursus mungkin untuk pastime, daripada waktu cepatnya kita bisa lebih dapat lagi dari kursus khusus. Biasanya kan lebih fokus ya, program 3 bulan, program 6 bulan gitu kan. Jadi hitungan bulan kita bisa menguasai, bahkan dalam 1 tahun ya bisa bagus lah artinya gitu. Bahasa Inggris bisa fasih ya, artinya begitu. Kalau untuk dari segi diambil dari pendidikan ya, bagaimana caranya banyak ya, pendidikan bahasa Inggris banyak. Kemudian juga mungkin bahasa Inggris juga ini bisa membiasakan kita tidak melalui jalur pendidikan, tapi kita memang biasa dari platform-platform yang teman-teman gunakan atau apa, cari di translate manual ya, artinya belajar sendiri autodidak itu juga bisa. Karena kenapa? Apapun yang kita kerjakan saat ini, baik project, baik apa, itu rata-rata hampir semuanya bahkan itu menggunakan bahasa Inggris, dan ini penting. Jadi ketika kita menjalankan sebuah proyek, kita mau klik apa aja, kalau nggak ngerti kan takut salah. Tapi kalau kita ngerti kosakatanya, kita nggak perlu repot-repot buka lagi translate atau penerjemah atau apa segala macam, karena kita udah ngerti artinya apa, udah ngerti gitu, tinggal kesini maksudnya klik aja segala macam. Nah itu kan mempercepat kinerja kita juga. Ini penting karena di sini kita tadi kan temanya adalah mengejar ya dalam waktu 5 tahun. Ya kita 5 tahun ini learning ya, mempelajari, itu mempercepatnya salah satu pondasinya adalah bahasa Inggris juga, agar kita lebih cepat lagi menguasainya, menguasai teknologi, menguasai ekonomi atau apapun itu. Nah dengan bahasa Inggris ini adalah penopang dasar untuk kita memahami segala sesuatu yang kita persiapkan ke depan. Ini maksudnya kenapa saya kategorikan ini penting, karena memang yang kita temui ya teman-teman kan ngerasain lah ya, yang menjalankan proyek-proyek kripto, yang trading, yang mungkin bisnis online atau apapun itu, karena sekarang udah arahnya ke digital semua teknologi ya, rata-rata bahasa Inggris. Ini penting. Kemudian yang kedua adalah tentang ekonomi. Tadi kan ada 5 macam. Yang kedua ekonomi. Ekonomi memang tadi saya bilang yakinlah Pak, teman-teman di luar sana sudah pada ahli, pada mantap lah ya untuk masalah ikhtiar ya, artinya bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya dan sebagainya. Tetapi di sisi lain memang ekonomi ini kan sangat luas, kita harus juga mempertimbangkan bagaimana caranya membuat semacam kayak roadmap buat kita sendiri dengan skala ekonomi yang persiapannya 5 tahun ke depan, bagaimana agar kita setidaknya di hari tua itu tidak benar-benar menyesal. Karena kenapa? Banyak hal yang harus kita persiapkan di bidang ekonomi ini dari saat ini sebetulnya. Karena memang menghadapi tantangan ekonomi lokal saat ini ya, untuk negara kita ini yang kalau menurut saya ya maaf memprihatinkan ya. Memprihatinkan karena ya itulah kalau dilihat, kata pakar-pakar ya di luaran sana ya, lokal lah ya, pakar lokal di negara kita, memang kasus utama problem daripada perekonomian Indonesia ini adalah apa? Kasus korupsi sebenarnya. Ya, kasus korupsi ya, teman-teman tahulah pemberitaan sekarang yang mencuat sebegitu banyaknya tentang korupsi yang tak pernah hilang dan tak pernah kunjung padam. Ini selagi ya memang sampai akhir hayat. Kalau emang udah ada juklaknya, kalau masalah korupsi udah pasti sampai kiamat juga pasti tetap ada. Karena kan semua orang itu punya pola pikir yang berbeda. Tapi memang sebetulnya ketika kita lihat landasan daripada problem moral ini, ya terciptanya korupsi ini kan kurangnya daripada pendidikan dalam hal pondasi rohani yang saya lihat ya.
pondasi rohani yang benar tentunya, yang baik dan yang benar ya. Jadi udah nggak takut tuh yang namanya dosa teman-teman. Rata-rata orang-orang yang melakukan kayak gitu kan udah nggak takut dosa, nggak takut hukum ya, hukum negara udah dianggap udahlah gitu kan. Jadi ya ini udah kronis kalau menurut saya. Ya nanti ini saya kembali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak membahas satu fokus mendetailkan satu proyek, tapi kita secara umum karena berhubungan dengan prepare kita tadi ke depan ya. Jadi agak meluas sedikit ke masalah ekonomi juga. Nah jadi problem korupsi ini, aduh saya prihatin bener, sumpah prihatin banget teman-teman. Ya Allah, disumpah, ya, anggaplah misalkan yang punya jabatan disumpah oleh kitab suci, tapi ya begitu mereka langgar gitu kan. Udah nggak takut lah artinya. Ya, oke nanti kita perdalam masalah urusan ke arah rohaninya memang. Kemudian yang kedua ketimpangan teman-teman, jelas ya ketimpangan ya, yang kaya ini masih kelihatan ya, tidak merata, banyak banget yang susah, yang kayanya cuek bodo amat gitu. Ada yang sama-sama susah yang mau menolong padahal dia susah, ada gitu kan. Jadi artinya ketimpangan ini masih sangat besar. Yaitu akhirnya apa? Mengakibatkan kesejahteraan tuh hilang. Karena tidak ada saling silang gitu loh. Saling silang supply itu nggak tercipta. Andai kata saling silang itu tercipta, nggak usah banyak sebetulnya. Pernah ada pernah saya lihat di di salah satu YouTube yang membahas andai kata satu orang kaya hanya menyisihkan 1.000 perak saja satu hari, tetapi terkumpul dari beberapa orang, misalkan anggaplah nggak usah orang kaya lah, orang biasa aja kalau mampu 1.000 perak aja sehari untuk mensubsidi silang gitu loh, saya rasa mampu kok grow up-nya kesejahteraan masyarakat itu mampu. Cuman itu kebersamaannya nggak ada. Ini dan sistemnya juga nggak mendukung ke situ. Coba kalau sistemnya mendukung ke situ ya, sistemnya artinya ciptakan subsidi silang ya, nggak perlu gede kok 1.000 perak satu orang satu hari. Artinya begitu loh. Jadi apalagi pengusaha pedagang mengeluarkan 1.000 perak sehari itu, saya rasa aduh, nggak berasa loh teman-teman segitu doang, tapi impactnya ini luar biasa. Kalau memang didesain dengan sistem ya subsidi disilang ini dengan sistem yang transparan, rapi, dan lagi-lagi terhindar dari orang-orang yang koruptor tentunya ya, orang-orang yang korupsi. Ini bagus, jadi menghilangkan ketimpangan tadi sebetulnya. Cuman ya hanya slogan saja sih, bersatu ya, padu apa segala macam lah, bahasa persatuan, tetapi faktanya di lapangan ya napsi saya lihat. Napsi ini mau gimana kita saling topang untuk lebih maju. Makanya ya wajar kalau negara kita nggak maju-maju gitu loh ya. Nah akhirnya apa dengan ketimpangan itu kan ya menimbulkan anarkisme ya, karena rata-rata 80% itu dorongannya adalah pemenuhan kebutuhan, hasrat kebutuhan. Karena hilangnya kesejahteraan tadi ini yang saya pikir kenapa saya pengen sharingkan ini. Nah, ini akan berhubungan dengan prepare kita selama 5 tahun ini bagaimana. Setidaknya kita bisa sedikit banyak bisa kasih masukan atau sharing untuk meminimalisir itu agar apa dengan menghadapi kita era teknologi, era modernisasi yang benar-benar luar biasa canggih ke depan ini. Di depan ini ada perubahan ini, setidaknya ya, dengan cara-cara tradisional pun kita bisa yang seperti tadi itu, kita bisa saling ya subsidi silang segala macam lah gitu loh teman-teman. Nah ini ketimpangan ini masih poin 2 ya, masalah ekonomi ya. Kemudian poin 2 ekonomi ini memang yang saya lihat ya dari survei PISA ya, Program for International Student Assessment, ini terkait dengan rendahnya pendidikan. Ini kualitas pendidikan Indonesia tertinggal 128 tahun dibanding negara-negara maju. Itu dari hasil survei Program for International Student Assessment. 128 tahun tertinggal. Gila. Ya faktornya apa? Kok bisa tertinggal 128 tahun? Faktornya adalah diantaranya kesejahteraan guru. Ya teman-teman bisa lihat lah.
kesejahteraan guru tenaga pengajar yang berakibat pada kompetensi tenaga pengajar itu sendiri, kompetensinya nggak dapet. Ya, akhirnya apa? Impactnya kepada sistem KBM di Indonesia ya kurang maksimal. Terlebih juga sistem KBM Indonesia ini masih terlihat bersifat feodalistik. Ya, artinya feodalistik ya artinya kurang bahasanya ya, penghargaan lah, kurang menghargai yang namanya kebebasan dalam berpikir untuk siswanya. Karena feodalistik ini lebih cenderung kepada ya lagi-lagi walaupun dalam adab kita sebagai orang timur memang harus seperti itu ya, sehingga sifat yang feodalistik ini tidak bisa dihilangkan begitu saja, karena memang lagi-lagi ada kaitannya dengan adab. Ya, ini nanti akan berkaitan dengan juga agama yang diyakini atau keyakinan. Itu juga memang maksud saya setidaknya kalau itu udah akar kita ya. Karena supaya kita tidak melepaskan adab. Tetapi sistem feodalistik ini kalau boleh saya combine dengan sistem yang lebih maju lagi, modernisasi, saya rasa bukan hal yang tidak mungkin bisa, yakin bisa, karena ya saya rasa kalau pemerintah dukung untuk kompetensi gurunya ini lebih ke arah sana ya, tidak melulu dengan pola-pola jadul, saya rasa bisa, yakin kok dikombin tanpa menghilangkan yang tadi, artinya kita harus betul-betul manut ke guru, hormat ke guru, dan paling ada pembenahan sedikit. Misalkan kadang-kadang ada yang seakan-akan terkesan tidak boleh lebih pintar dari guru. Nah, itu mungkin hal itu jadi hal minus yang memang harus dihapuskan. Tidak seperti itu, agar membuka pola si muridnya ini untuk lebih bisa berpikir gitu kan, bebas berpikir, bebas mengungkapkan ide, gagasan, pendapat dan sebagainya. Nah, ini kenapa saya lari ke arah sana? Ini lebih kepada pondasi dasar ya, pembangunan ekonomi ya, supaya supaya pendidikan ini tidak memprihatinkan ya, karena prepare yang 5 tahun lagi, kembali ke pertama tadi. Nah, selanjutnya juga selain daripada sistem itu, memang ya di negara kita prasarana pendidikan ini, maaf ya saya katakan, masih memprihatinkan gitu loh. Ya, tapi ya kita hanya berharap mudah-mudahan semakin kesana semakin terbantu terciptanya pemimpin-pemimpin yang memang amanah ya, melihat juga pondasi-pondasi daripada pembenahan kemajuan negara kita. Amin ya robbal alamin ya. Apalagi ya di kita ini kriminal ya, kriminalisme ini tercipta dari apa sih ya? Tadi lagi-lagi poin 2 ini, kita kan masih di poin 2 nih, masih masalah ekonomi. Banyak yang kemarin ya Allah memprihatinkan banget tuh, akhirnya kan banyak bantuan dari sana dari sini, orang karena lapar, keluarganya, anaknya, dia mencuri kemarin pisang ya di televisi berita itu. Akhirnya sampai mau dilaporin ke polisi segala macam, sampai berkasus hukum. Ya, namun ketika ditanya alasannya kan, ternyata memang hanya untuk menyambung hidup, kelaparan keluarganya. Kok bisa? Astagfirullah, kok bisa? Please, subsidi silang tadi hilang, ketimpangan mana? Coba masyarakat sekitarnya kok abai? Ini yang come on. Sampai kapan gitu loh? Ini yang miris banget gitu loh, miris banget ya Allah, cuman buat makan doang. Ya kita juga ya memang komplikasi ya. Satu sisi personalnya memang mungkin kurang pendidikan, ya kurang bekal, akhirnya dalam mencari nafkahnya juga mentok otaknya bagaimana caranya. Ya, kemudian dari sekitarnya juga tidak ada dukungan, tidak ada mungkin untuk motivasi atau sharing segala macam, dari pemerintahnya juga abai, tidak terperhatikan dan lain sebagainya. Jadi memang kompleks.
berbelit ke sana kemari kalau ketika kita runut ketika kita lihat gitu loh. Cuman ya saya sih pengennya, aduh, warga negara kita tuh jangan sampai seperti ini. Prepare kita tipis waktunya gitu loh, menghadapi global ke depan. Sementara orang-orang kita rata-rata kondisinya seperti itu. Ya Allah, ini yang ya jujur ya saya bingung juga dengan bahasa yang nggak enak juga ya. Intinya begitulah teman-teman ya. Jadi kemarin ada ya subscriber saya juga bilang, alhamdulillah bang, dari project nih sampai tetangga juga kecipratan kebagian manfaat. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah, berkat apa? Berkat teman-teman yang mau mempelajari apa itu blockchain, apa itu project daripada cryptocurrency dan sebagainya. Ketika ada hasil, tetangganya membutuhkan pertolongan, dia bisa bantu. Saudaranya bahkan kemarin dari daerah Jawa, saya lupa namanya, Mbak siapa itu, demi saudaranya dia mau sell aset dia dan sebagainya. Itu kan wow banget gitu loh. Buat saya luar biasa. Karena kenapa? Karena ya itu manfaatnya. Kalau buat kita yang punya iman, yang punya keyakinan, itu maslahat namanya. Punya nilai lebih daripada urusan dunia saja. Gitu loh. Akibat apa? Akibat kita mau mempelajari teknologi, akibat kita mau mengupgrade diri. Jalan ikhtiar ini kan banyak, bukan hanya yang tradisional yang sudah lama, tetapi hal-hal yang baru yang kita pelajari, yang kita pahami, baik itu cryptocurrency, ya baik itu AI dan sebagainya. Ketika itu bermanfaat, menghasilkan, itu kita bisa bantu orang banyak. Itu loh maksud saya. Ya, jadi ya itulah akibat. Supaya apa? Supaya minimal kriminalisme itu hilang. Ya tadi yang tadi dicontohin, pisang dicuri jadi heboh kan. Padahal kalau dilihat ya Allah kasihan banget. Justru malah kebalik kan. Bukan benci, bukan gak suka sama pencuri pisang itu, tapi malah justru iba. Banyak orang yang menjadi donatur akhirnya. Karena saking kasihannya kok bisa gitu loh. Sampai seperti itu. Ya, jadi ya itulah. Dengan tadi kembali ke atas, mungkin salah satu faktornya juga, ya tidak ada, ya terlalu banyak orang yang serakah lah. Terlalu banyak manusia serakah ya. Jadi ada pepatah mengatakan sebuah negara itu tidak akan pernah maju katanya ketika tidak ada lagi yang ditakuti. Ya kita tahu Cina bersaingan dengan misalkan apalah Amerika. Cina takut sama Amerika kalah saing, atau Amerika takut dengan Cina kalah saing. Ya mereka upgrade terus. Singapura mereka takut dengan Laut Cina Selatan yang memang lebih dominan. Ya lebih dominan dikuasai oleh Cina. Mereka juga tuh akhirnya mereka grow up. Kemudian mungkin Malaysia juga. Dan lain-lain, banyaklah negara-negara di luaran sana yang memang mereka grow up, dia tumbuh ya, karena ada rasa takut bersaing di situ, ada rasa takut. Ya Indonesia ya tadi kan saya pernah bilang di awal, sumpah aja kitab suci dilanggar berarti nggak takut, boro-boro aturan negara ya, Tuhan aja nggak takut mau gimana maju. Ini yang aduh kadang ya Allah, ya udahlah, intinya tuntutan kita memang generasi. Ya, kita harus punya generasi yang punya kelas, minimal berawal dari generasi kita pribadi kan gitu ya. Oke, itu poin 3 tentang ekonomi ya. Tadi poin pertama adalah bahasa, yang kedua ekonomi, kemudian yang ketiga teman-teman, ini sorry agak panjang ya videonya ya. Yang ketiga adalah teknologi. Ini revolusi teknologi ini sedang berjalan teman-teman. 5 tahun ke depan dunia akan berubah ya. Ini percaya nggak percaya silahkan aja, kita saksikan, mudah-mudahan kita panjang umur. Jadi bukan lagi agenda teman-teman, tapi fakta realitas yang sudah berjalan ya. Benar-benar fakta dan realitas sudah berjalan ini. Dan ya menuju perubahan itu. Karena apa? Karena banyak para ahli mengatakan sekitar 40 jenis pekerjaan loh akan diambil alih oleh teknologi robot AI. 40 jenis pekerjaan bukan sedikit teman-teman. Ngeri loh. Ini teknologi ke depan.
Ini transisinya sekarang yang sudah mulai jalan, ini persiapan mau nggak mau sebelum ada perubahan secara global, ya 5 tahun ini kita harus manfaatkan, ya, manfaatkan. Generasi kita harus suruh belajar AI, suruh belajar kripto. Kalau saya sih pengen seperti itu, karena memang nggak bisa dihindari teman-teman. Namun gini, ini untuk masalah AI ya. AI ini beragam teman-teman ya. Jadi kita juga harus pintar dalam memilah AI ini. Karena memang walaupun kita yakin separuh banyak para ahli mengatakan separuh dari dunia ini akan dikuasai AI. Nah, AI ini kita juga harus pelajari, karena yang saya coba cek and recheck, lihat-lihat, ternyata memang betul ya. Banyak AI yang memberikan hasil yang berbeda. Contoh, ketika AI A kita menanyakan aset apa yang sampai 5-10 tahun ke depan menjanjikan, ada yang menjawab A. Ketika AI B kita tanya pertanyaan yang sama, hasilnya beda. AI ketiga kita tanya, hasilnya beda. AI keempat ada yang sama sebagian, beda sebagian. Jadi semua AI, ketika kita konsultasi ke AI, ibarat kata gini, AI ini adalah personal yang berbeda, sumber yang diambil pun berbeda. Nah, sumber itu dari mana yang diambil AI? Sumber itu dari manusia. Sementara manusia itu memberikan sumber juga dari asal yang berbeda. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi tidak bisa AI disamaratakan. Misalkan AI pasti samalah hasilnya kalau dari AI begini, enggak bisa. Tetap banyak perbedaan. Contoh, saya bikin musik, musik dari AI A sama musik dari AI B, itu kualitas beda, kualitas suaranya beda, kualitas pronunciation-nya juga beda. Ya. Ya pokoknya mixingnya juga untuk jenis musiknya juga beda. Nah, itu contoh lah. Jadi kualitinya juga beda. Kita harus bisa memilah itu. Jadi kita harus bisa memilah, bisa melihat itu untuk segi dasar mempelajari AI aja, memanfaatkan daripada tenaga AI. Nah, si AI ini juga memang yang lebih mengkhawatirkan adalah terancam akan buruh. Buruh ini terancam, ngeri teman-teman. Karena AI ini mampu menghapus beberapa perhitungan ekonomi di pabrik nih. Kalau misalkan pabrik menggunakan AI ya. Ini kenapa kok bisa ngeri? Ya coba bayangin, di pabrik nih karyawan, anggap 1000 karyawan diganti oleh cukup dengan 500 robot misalkan kayak gitu. Apa yang akan hilang dari pabrik itu selain daripada karyawan? Yang pertama, gaji bulanan hilang. Karena kan si bosnya cukup beli sekali, misalkan anggap beli AI 350 juta pertama saja, udah seumur-umur dipakai. Tapi menghapusnya apa? Menghapus bulanan hilang. Tunjangan THR hilang. Tunjangan ini itu segala macam, bonus reward ini itu hilang. Selesai, dia cuma beli sekali, udah selesai seumur-umur. Paling cuma modal maintenance juga per tahun berapa kali doang. Ketika pun memang itu ada miss, udah gitu si robotnya bisa di custom lagi. Bisa bebas dia disuruh robotnya apa aja tanpa harus bayar ganda. Ini kan ngeri. Jadi robotnya sekali bayar seumur hidup udah, nggak digaji. Udah gitu bisa custom lagi kerjaannya. Jadi nggak, kalau orang kan belum tentu si A bisa ngelakuin kerjaan yang B. Yang B belum tentu bisa ngelakuin kerjaan C. Kalau dikasih kerjaan double, minta reward double kan, orang kan begitu. Kalau robot kagak. Gila kan? Nah, contoh pekerjaan yang terancam itu diantaranya kasir, ya, pelayan, customer service, driver, asisten driver udah hilang kok, mulai hilang. Di Cina satu kota nggak pakai driver, pakai handphone doang manggil. Di Dubai juga sama, pakai handphone manggil, mobilnya datang, nggak ada driver, udah kayak kunti aja dalamnya. Udah kayak dijalanin pakai apa? Jalan sendiri. Kan gila kan teknologi sekarang, gitu loh. Itulah makanya penting buat generasi kita. Kita juga sama lah. Artinya tidak menutup kita usia berapa, selagi kita mau learning, mau mempelajari, why not. Kemudian selanjutnya yang berhubungan dengan teknologi blockchain, tentu teman-teman. Blockchain ini akan menguasai sistem ekonomi global, teman-teman. Jangan dianggap remeh. Baik itu urusan sentral ataupun desentral, ya.
Itu semua akan berpusat pada blockchain. Karena blockchain ini pernah saya satu video diterangkan 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, khusus membahas tipe-tipe blockchain, model-model blockchain. Saya ada kok videonya khusus, silakan aja dicari di YouTube saya ini. Jadi ada blockchain yang memang terpusat, ada yang blockchain memang tidak terpusat, ada yang blockchain memang cocoknya untuk perusahaan, ada yang blockchain memang dibuat dan dibentuk untuk desentral. Seperti proyek-proyek kripto sekarang itu banyakkan desentral. Jadi blockchain ini luar biasa, teknologi yang memang multi. Gitu loh. Mau tidak mau kita harus mempelajari dan memahami cara kerja blockchain seperti apa. Smart contract seperti apa, ya, address, wallet, custodial, non custodial, ya, bursa dan lain sebagainya. Ini dari mulai tahapan dasar itu aja kita harus coba transfer. Ketika kita udah paham, transfer ke generasi kita. Ini penting. Kemudian yang utama adalah ke depan itu cryptocurrency. Ini akan menjadi mata uang global dengan sistem terstruktur, ya, yang melibatkan AI juga. Ini nggak bisa dianggap remeh, teman-teman. Ini tendensi ke arah sana ini kuat banget untuk cryptocurrency. Jadi banyak orang yang meremehkan cryptocurrency mungkin, ya, mengagung-agungkan fiat. Ya, tapi kalau buat saya pribadi, mohon maaf, semua memang tidak saya agungkan, termasuk kripto juga tidak saya agungkan, tetapi priority untuk kita pahami saat ini ke depan adalah cryptocurrency. Ya, bukan untuk diagungkan tetapi untuk dipahami. Gitu loh. Karena beda, cara kerja fiat dengan cara kerja cryptocurrency itu beda. Banyak sekali perbedaan. Ini yang harus kita pelajari. Kemudian ada lagi Web3. Ya, Web3 ini seperti apa? Manfaat cara kerjanya. Yang notabene Web3 ini kan locknya itu di open source. Ya. Codingan yang terbuka, kita bisa akses bebas. Ini Web3. Media sosial jelas. Ya. Banyak sekarang YouTuber, coba cek dah, yang membahas dari media sosial aja orang bisa hasilin puluhan juta loh. Yang di TikTok afiliator dan sebagainya itu puluhan juta sebulan, luar biasa. Alat transportasi yang tadi saya bilang, jangan sampai ya jangan sampai kita berpikir aneh, karena memang sudah AI semua. Kita mobil sudah gunakan AI, teknologi robot, bayar pakai cryptocurrency, mau apa coba? Alat komunikasi ya jelas, satelit udah nggak main-main sekarang. Alat produksi robot tadi di pabrik kan udah nggak bisa tolerir, udah bisa tawar menawar. Ketika perusahaan sanggup menggunakan robot semua, mau apa? Kemudian apa? Pertahanan nasional negara udah banyak melibatkan robot. Kemarin di India pamer anjing, ratusan anjing dari robot digiring sama tentaranya. Buat apa? Ya kan banyak tuh. Sebelumnya tradisional pakai makhluk hidup, pakai anjing untuk mengendus apa segala macam. Sekarang beda lagi, modelnya anjing, robot jalan tapi bawa senjata. Kan gila kan? Ini luar biasa. Jadi nggak bisa tuh diremehin perkembangan teknologi ini. Oke, itu kilasan buat teknologi. Kemudian poin yang keempat adalah pertanian. Kenapa kok dari teknologi lari ke pertanian? Kan jauh kan? Ya memang jauh. Tapi pertanian ini kalau analisa saya ini adalah salah satu yang sangat fundamental dan penting sekali. Karena kenapa? Karena makhluk hidup perlu asupan makanan. Gak ada makhluk hidup yang gak butuh makan. Perut itu orang bisa ya tadi kan di awal saya bilang, adanya kriminalisme, adanya apa, dari mulai ketimpangan ekonomi. Ekonomi itu apa sih? Landasannya, dasarnya itu urusan perut. Ya. Jadi untuk pertahanan hidup yaitu awalnya kan fundamentalnya kan dari pertanian. Ya, kondisi dan kejadian apapun urusan makanan tidak ada yang bisa nawar, teman-teman, nggak ada. Nah, ini penting. Setidaknya apapun yang terjadi, ya, urusan teknologi, urusan peperangan mungkin yang lagi sekarang, waduh, ngeri teman-teman ya, karena memang arahnya World 3 ini ngeri juga. Apapun itu tetap. Ya sekarang gini, bayangin kalau di dunia ini nggak ada pertanian, di dunia ini nggak ada makanan, mereka perang, belum juga kelar perangnya, belum juga ada penentu pemenang dan kalahnya, udah pada mati kelaparan, kan gitu. Orang perang juga kan disuplai ya makanannya kan, itu kan fondasi, landasan, basicnya tetap itu utama juga. Makanya ini pertanian, kenapa saya pikir jadi salah satu persiapan kita minimal. Misalkan contoh, kita dari segi teknologi kita ada bekal.
cryptocurrency juga udah oke, tetapi kita juga punya lahan untuk pertanian ya, karena ketika disangkutkan ke urusan agama juga tetap itu jadi landasan, jadi utama juga pertanian. Ketika ada kejadian-kejadian hal-hal yang sudah diprediksi oleh agama juga tetap terbawa, namanya pertahanan hidup dari pertanian ini tetap terbawa. Teman-teman mungkin lebih tahu lah, silakan, saya nggak detailkan ya, karena akan terlalu panjang juga. Jadi yang poin keempat ini penting. Kemudian yang poin terakhir yang kelima adalah, maaf ini menyentuh sara sedikit, agama. Kenapa? Karena memang kalau untuk kita orang timur nggak lepas pondasi utama dari keempat di atas tadi yang dijelaskan, keempat poin di atas tadi. Itu yang terakhir, pondasi daripada segi selain memang barusan menjadi landasan juga masalah pertanian, tetapi ini juga betul-betul lebih dalam lagi, yaitu masalah agama. Kalau kita sebagai orang timur yang memiliki keyakinan, semua unsur baik dalam bentuk pola pikir, dalam menyikapi teknologi, dalam pola bersosial, pola berakhlak, pola berekonomi, pola bertani, yang poin terakhir barusan, apapun itu patokan dan panduan kita adalah agama. Ya, jadi generasi kita ini jangan lepas dari situ. Percuma lah kita banyak hal segala macam kalau agamanya nol. Karena urusan kita itu bukan hanya urusan dunia semata, namun kita mempercayai dan meyakini bahwa akan ada hari akhir atau dunia selanjutnya, atau bahasa apalah itulah ya, atau itu buat kita the next word, dunia selanjutnya adalah dunia abadi ya, sebagai kita ya yang punya agama. Dengan agama pun ya rata-rata orang bisa punya rem, orang bisa punya penyeimbang, orang bisa punya akhlak, punya penyetabil, punya panduan yang lurus. Itu memang berkat agama. Ya, nggak sedikit kok orang di luar sana pintar tapi nggak berakhlak ya, sama dengan nol. Cerdas tapi nggak punya akhlak, nggak punya agama, nol. Artinya nggak punya azab ya melalui tuntunan agama, ya nol. Orang kaya banyak tapi akhlaknya amburadul karena pondasi agamanya kurang, nol juga. Ngapain? Karena memang akhlak itu dibentuk rata-rata ya, akhlak itu dibentuk dari agama. Kalau saya meyakini, yang saya pahami seperti itu, akhlak itu dibentuk dari agama. Banyak orang pintar, cerdas, namun akhlak nol. Ngeri lah, ngeri. Saat ini kan kita tahu krisis akhlak saat ini, aduh ya Allah. Ya bukan, saya ngomong begini bukan berarti saya juga bagus akhlaknya, enggak. Artinya saya juga sama, mempelajari, belajar, memperbaiki lagi diri sendiri, memperbaiki akhlak saya yang kurang. Karena tidak ada yang sempurna manusia, tidak ada sama sekali, nggak ada. Saya bocah angon ya, artinya yang masih terlalu banyak banget yang harus disempurnakan, harus banyak diperbaiki, dipelajari, banyak banget. Makanya saya suka bersharing. Karena kenapa? Karena ya saya kan nggak sekolah lagi, saya nggak kuliah lagi, saya nggak apa lagi ini itu segala macam ya. Saya modal belajar saya ya sharing dengan teman-teman. Oh, dari teman-teman masukan begini segala macam, itu ya ilmu terus. Jangan pernah bosan kalau belajar. Ya, oke, teman-teman. Ya, kesimpulannya adalah 5 hal di atas itu adalah poin-poin yang harus mulai kita pegang kebut ya, dalam mengintegrasikan kemampuan kita ya ke dalam perjalanan kehidupan kita. Karena ya tadi saya bilang, kita punya keturunan, kita bukan robot ya, kita punya tujuan ya, baik itu tujuan dunia ataupun dunia selanjutnya yang abadi ya, tentunya bahasa kita adalah akhirat ya. Jadi saya pesan, pelajarilah kripto teman-teman, pelajarilah AI, pelajarilah pertanian, perdalam agama, dan tadi yang poin pertama juga jangan lupa bahasa juga termasuk juga penting ya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari teman-teman. Utamakan aja, pesan saya utamakan untuk para Gen Z ya, atau Gen Alpha bahasanya, Gen apalah nanti generasi selanjutnya, karena mereka itu akan menjadi garda terdepan gitu teman-teman ya. Oke, itu aja. Mohon maaf bila salah kata. Sekali lagi, ini bukan bukan petua, bukan apa, ini hanya sharing teman-teman ya. Saya juga masih banyak kekurangan, mohon maaf sekali, mohon maaf.
barangkali ini ada manfaatnya buat teman-teman ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.